Nah, di video ini kita akan belajar tentang penggunaan teks atau properti teks pada CSS. Jadi, sebelumnya di file style.css saya akan uncomment atau saya komen di bagian body tadi di pembelajaran sebelumnya, jadi tidak akan dieksekusi, saya akan buat polos. Kemudian di file index.html saya juga sudah hapus semua pembelajaran sebelumnya. Saya harapkan Anda sudah mengetikkan tutorial saya yang sudah berikan. Kemudian di bagian head juga saya sudah hilangkan CSS internalnya. Jadi tinggal menyisakan link yang mengaitkan CSS eksternal. Jadi seterusnya kita akan menggunakan CSS eksternal. Jika belum Anda sesuaikan dengan teks editor saya, silakan Anda sesuaikan. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada judul H1 atau heading 1, kemudian heading 3 yaitu subjudulnya, kemudian teks paragraf. Saya buat agak sedikit panjang karena kita akan melihat efek dari perubahan CSS-nya. Baik, kita mulai saja. Kita lihat di browser, di sini masih area standar HTML. Kemudian kita akan desain atau kita berikan efek pada heading 1 yaitu judul. Maka saya akan panggil dengan selektor H1. Buka tutup kurawal, saya akan memposisikannya dengan text align. Jadi ini akan posisi kiri kanan atau tengah. Saya akan memposisikannya ke tengah. Kita lihat perubahannya. Nah, dia akan memposisikannya ke tengah. Jadi kalau kita buat nilainya right, maka dia akan ke kanan. Nah, kita lihat di sini. Saya akan ubah kembali ke tengah. Kemudian kita akan merubah atau menambahkan sedikit style dengan menambahkan garis bawah dengan properti text decoration. Nilainya adalah underline. Sebenarnya ada banyak nilai dari text decoration. Kita akan gunakan satu saja, underline. Kita save, kemudian kita lihat judulnya, H1-nya. Dia akan memberikan sebuah efek garis bawah. Nah, kemudian pada subjudul kita lihat di sini ada heading 3, selektornya. Saya langsung saja panggil heading 3. Kemudian saya akan posisikan tengah juga dengan nilai center. Kemudian, saya akan memberikan efek warna pada teks. Jangan lupa jika memberikan warna pada teks kita menggunakan properti color. Titik 2, saya akan contohkan warna ungu, purple ya. Kemudian saya save. Kita refresh. Nah, dia ke tengah dan warnanya ungu. Kemudian ada satu lagi properti yang jika kita ingin merubahnya ke semuanya huruf besar, kita bisa gunakan text transform. Kalau semuanya mau huruf besar, kita kasih nilai uppercase. Seperti ini. Nah, jika uppercase saya simpan dulu, maka semuanya akan menjadi huruf besar. Kita refresh. Nah, kita lihat sini, semuanya menjadi huruf besar. Kalau kebalikannya, semuanya mau huruf kecil, saya tinggal ganti nilainya lowercase. Kemudian saya simpan, saya refresh, kita lihat semuanya menjadi huruf kecil. Saya akan kembalikan ke uppercase, lebih enak dilihat. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada tag paragraf atau tag P. Nah, khusus tag P ini saya akan coba mempelajari atau mempraktekkan dengan apa yang sudah kita pelajari dengan menambahkan kelas atau ID. Di sini saya akan buat unique khusus paragraf ini, jadi saya akan gunakan ID dengan nama text paragraf. Seperti ini. Saya simpan dulu, kemudian saya ke CSS. Untuk memanggil dengan atribut ID, jangan lupa dengan menambahkan tanda pagar. Tapi atribut kelas kita gunakan tanda titik. Baik, kita gunakan ID jadi tanda pagar, diikuti nama ID-nya yaitu text paragraf. Baik, buka tutup kurawal. Nah, saya ingin membuat posisinya, text align-nya itu menjadi justify. Jadi justify itu rata kiri dan rata kanan. Kalau kita lihat di sini dia defaultnya rata kiri. Ujungnya masih sedikit ada jarak. Kita buat text align justify seperti ini.
Saya simpan, saya refresh. Nah, kita bisa lihat di sini, dia akan rata kiri dan rata kanan. Beda lagi kalau saya buat right di sini, maka dia akan rata kanan. Saya simpan dan kita refresh. Nah, jadi saya akan kembalikan ke Justify agar lebih enak dilihat. Baik, selanjutnya di teks paragraf ini kita bisa membuat sebuah letter spacing. Ada yang namanya letter spacing. Jadi letter spacing ini jarak antar setiap huruf. Saya akan contohkan misalkan 30 pixel. Jadi pixel di sini satuan yang biasa kita gunakan di CSS. Ada satuan lainnya, tapi yang paling sering kita gunakan saat ini adalah pixel. Saya simpan. Kita lihat perubahannya. Nah, maka jarak antar huruf itu berjarak 30 pixel. Ini sangat jauh tentunya. Saya akan kecilkan menjadi 4 pixel saja agar enak dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi, kalau ada letter spacing, ada yang namanya word spacing. Kalau word spacing, kita bisa tebak bahwa ini adalah jarak antar huruf, jarak antar kata. Kita contohkan 30 pixel lagi untuk melihat perubahannya. Saya save. Nah, ini jarak antar kata 30 pixel. Saya akan kecilkan agar lebih rapat menjadi 5 pixel. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, kemudian di CSS sendiri itu ada yang namanya text indent. Jadi kalau di setiap paragraf, kalau kita ngetik di Microsoft Word itu ada jarak setiap awal paragraf. Dia agak ke dalam. Kalau di CSS itu kita bisa gunakan text indent. Nilainya kita buat dulu 30 pixel. Kita lihat perubahannya. Nah, dia akan memposisikan agak ke kanan, memberi jarak. Nah, kemudian ada lagi yang namanya line height. Jadi line height ini tinggi antar baris kalimatnya. Jadi kita contohkan 30 pixel lagi untuk melihat perubahannya. Saya save, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, ini jarak antar baris adalah 30 pixel. Jadi kalau saya buat 70 pixel misalkan, berarti sangat tinggi sekali, sangat jauh sekali jaraknya. Seperti ini. Saya akan buat saja 10 pixel. Saya refresh. Terlalu dekat ya. Saya akan kasih jarak 20 pixel. Kita lihat. Nah, sudah cukup. Jadi inilah penggunaan beberapa properti teks pada CSS. Silakan Anda praktekkan, Anda cari lagi referensi yang lebih banyak. Kemudian Anda praktekkan, misalkan rubah nilainya dan membuat sebuah elemen baru HTML, Anda panggil, Anda rubah-rubah teksnya. Nanti akan Anda terbiasa dengan penggunaan properti-properti baru. Jadi selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.